Impedansi adalah total hambatan dari suatu rangkaian apabila diberi sinyal input AC dan mempunyai satuan ohm. Jika diberi sinyal DC, maka rangkaian tersebut akan menjadi rangkaian terbuka. Kalkulasi impedansi kapasitor di sini yaitu menjadi 1/SC, induktor sama dengan SL, resistor sama dengan R. Dengan S adalah Laplace dari J omega. Keterangan S itu domain frekuensi, J omega domain Laplace. Rumus impedansi. Impedansi ini disimbolkan Z, di mana Z sama dengan R plus JX. X ini dapat berupa XL, L-nya itu induktor. XL itu sama dengan omega L. X juga bisa berupa XC. XC sama dengan 1/omega C. Keterangannya yaitu X adalah reaktansi, XC adalah reaktansi kapasitif, XL adalah reaktansi induktif. Fungsi transfer adalah perbandingan antara besaran output dan besaran input. Manfaat fungsi transfer adalah mencari penguatan tegangan, penguatan arus, serta impedansi input dan output. Bentuk umum dari fungsi transfer ini yaitu perbandingan antara tegangan output dan input dalam domain frekuensi. Respon frekuensi adalah respon rangkaian kutub 4 terhadap perubahan frekuensi. Respon frekuensi kita dapat menentukan jenis filter dari suatu rangkaian. Hal yang paling penting dalam menentukan jenis filter yaitu frekuensi cutoff. Filter itu sendiri adalah sebuah rangkaian gabungan antara komponen resistor, kapasitor, dan induktor yang berdasarkan frekuensi cutoff-nya dapat meredam atau dapat melewatkan kawasan frekuensi tertentu. Filter itu sendiri ada 4 jenis, yaitu band stop filter, band pass filter, high pass filter, dan low pass filter. Yang akan saya bahas kali ini adalah band pass filter dan band stop filter. Dari namanya, band stop filter berarti meredam, band pass filter berarti melewatkan. Nah, band stop filter adalah filter yang digunakan untuk meredam suatu kawasan frekuensi tertentu dan melewatkan kawasan frekuensi yang lainnya. Untuk band pass filter itu sendiri adalah filter yang digunakan untuk melewatkan kawasan frekuensi tertentu dan meredam kawasan frekuensi yang lainnya. Band pass filter dan band stop filter, lebar pita frekuensinya dipengaruhi oleh frekuensi cutoff atas dan frekuensi cutoff bawah. Selanjutnya adalah low pass filter dan high pass filter. Di sini kata kuncinya adalah low berarti rendah dan high berarti tinggi. Low pass filter adalah filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi dari frekuensi rendah sampai dengan frekuensi cutoff-nya dan meredam frekuensi yang lainnya. Sedangkan high pass filter adalah filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi dimulai dari frekuensi cutoff-nya sampai dengan frekuensi tertingginya dan meredam frekuensi yang lainnya. Antara rangkaian RL. Nah, langsung saja. Di sini yang harus diingat terlebih dahulu adalah S itu domain Laplace dan J omega itu adalah domain frekuensi. Nah, langsung saja kita mempunyai rangkaian RL. Step pertama yang harus kita lakukan jika kita mempunyai rangkaian adalah mengubah tahanan dalamnya. Nah, karena kita rangkaiannya menggunakan induktor, maka tahanan dalamnya adalah S dikali L. Yang harus kita ingat juga yaitu nilai frekuensi cutoff-nya. Nilai frekuensi cutoff itu adalah 1/2. Nah, nanti bentuk dari fungsi transfer sampai ke respon magnitude itu harus kita buat bentuknya seperti 1/2. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsi transfer. Seperti pengertiannya, fungsi transfer adalah perbandingan antara output dan input, baik itu tegangan dengan tegangan, arus dengan arus, dan lain-lain. Nah, di sini kita memakai tegangan dengan tegangan. Maka nilai Vout-nya di sini pada soal Vout-nya ada pada induktor. Nah, Vout-nya itu di induktor. Jadi langsung saja S dikali L
lalu dibagi dengan inputnya, yaitu induktor ditambah dengan resistor, yaitu S dikali L ditambah R. Nah, di sini kita kalikan dengan 1 per S dikali L, karena kita akan membuat nilai si pembilangnya itu 1. Kenapa kita buat nilai si pembilangnya 1? Seperti yang saya katakan tadi, nilai frekuensi cutoff-nya adalah 1 per akar 2. Kuncinya kita akan membuat bentuknya seperti si frekuensi cutoff ini. Maka kita kalikan dengan 1 per S dikali L. Karena pembilangnya kita kalikan dengan 1 per S dikali L, maka penyebutnya juga harus kita kalikan. Maka setelah kita kalikan akan ketemu nilai seperti ini. Nah, selanjutnya ke respon frekuensi. Respon frekuensi sebelumnya di fungsi transfer itu dia dalam domain S. Nah, untuk respon frekuensi dia tinggal diubah ke dalam domain J omega. Maka ketemulah dengan nilainya 1 per 1 dikurang J dikali R per omega L. Nah, pada fungsi transfer J-nya berada di penyebut. Nah, di sini kita ubah J-nya menjadi pembilang, maka yang J-nya positif dia berubah menjadi negatif. Selanjutnya adalah respon magnitud. Respon magnitud itu adalah harga mutlaknya dari Hj omega. Nah, seperti yang saya katakan pada pertama kali, kita harus membuat bentuknya seperti frekuensi cutoff, yaitu 1 per akar 2. Dari 1 per akar 2 ini kita bisa membuat 1 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, kan nilainya akan sama dengan 1 per akar 2. Maka di respon magnitud nilainya adalah 1 per akar 1 ditambah R dibagi omega L kuadrat. Nah, dari respon magnitud ini kita bisa mendapatkan sebuah filter. Nah, tadi kita mendapatkan nilai respon magnitud 1 per akar 1 ditambah R dibagi omega L kuadrat. Yang pertama yaitu kita coba untuk memasukkan nilai omega 0 dan tak terhingga. Maka kuncinya ada 2. Jika omeganya 0, Hj omeganya menghasilkan 0, dan omeganya tak hingga, Hj omeganya 1, dia akan menghasilkan filter HPF. Dan sebaliknya, jika omeganya 0, dia menghasilkan 1, dan omeganya tak hingga, dia menghasilkan 0, maka akan menghasilkan filter LPF. Nah, selanjutnya kita coba untuk memasukkan dari nilai respon magnitud yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini pertama kita akan mencoba untuk memasukkan omega 0. Nah, di sini 1 per akar 1 ditambah R dibagi 0 dikali L. Maka R dibagi 0 itu adalah tak terhingga. Maka 1 per tak hingga adalah 0. Selanjutnya, maka akan menghasilkan filter HPF atau high pass filter. Respon fasa adalah respon sebuah rangkaian terhadap perubahan fasa. Selanjutnya adalah diferensiator dan integrator. Di sini kata kuncinya adalah diferensiator berarti diferensiasi, integrator berarti integral. Berarti sama-sama melalui proses matematika integral dan diferensiasi. Nah, diferensiator itu sendiri adalah sebuah rangkaian yang terhubung dan menghasilkan output yang sesuai dengan proses diferensiasi matematika. Sedangkan integrator adalah sebuah rangkaian yang terhubung dan menghasilkan sinyal output yang berdasarkan proses integral matematika. Kita lihat gambar perbedaan diferensiator dan integrator. Kalian bisa simpulkan sendiri. Lanjut, gambar selanjutnya itu sama seperti yang tadi, tapi ini rangkaiannya RC. Selanjutnya kita akan penurunan rumus diferensiator dan integrator pada rangkaian RC. Di sini
kita menggunakan hukum KVL, hukum Kirchhoff Voltage Law, hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini rangkaiannya. Karena kita menggunakan KVL berarti sigma F sama dengan 0. Kita sigma F sama 0 berarti VI sama dengan VR tambah VC karena komponen R dan C. Setelah itu rumus VR kan menggunakan hukum Ohm kan, menggunakan hukum Ohm berarti I kali R. VC juga karena VC berarti 1/C integral I dt. Setelah itu kita diferensiator. Yang pertama adalah VR kan, jika V0 sama dengan VR I kali R. Setelah itu pemisalannya jika VI sama dengan VC sama dengan yang 1/C integral I dt, sehingga yang ruas pertama turunkan berarti dVC sama dVC per dt sama dengan 1/C integral I dt. Nah, ini dikali siang ke sini pindah ruas berarti C dVC per dt sama dengan integral I dt, sehingga kita ingin mencari I-nya doang, berarti C dVC per dt. Sudah didapatkan I-nya, tinggal dimasukkan ke yang awal tadi, VR sama dengan I kali R, berarti I-nya diganti sama C dVC per dt. Sehingga rumus VR sama dengan RC dVC per dt. Selanjutnya integrator. Integrator itu kita pakai yang VC. VC sama dengan 1/C integral I dt. Dimisalkan VI sama dengan VR sama dengan I kali R, maka kita ngambil I jadi pakai hukum Ohm. Hukum Ohm berarti VR per R, sehingga tinggal masukin I, yang I-nya diganti sama VR per R, sehingga didapatkan VC-nya 1/RC integral VR dt. Rangkaian RL. Di sini menggunakan komponen R dan L. Kita akan menggunakan hukum Kirchhoff 2 yaitu KVL sigma F sama dengan 0. Yang dimana FI sama dengan FR ditambah FL. Nah, FR kita menggunakan hukum Ohm. Menggunakan hukum Ohm berarti I kali R ditambah L dI per dt untuk yang VL. Pertama kita diferensiator menggunakan VL, yaitu L dI per dt. Kita misalkan yang FR-nya, kita cari I-nya dari penggunaan FR, yaitu I kali R, sehingga menggunakan hukum Ohm FR per R. Didapatkan, tinggal masukin I-nya yang VL tadi diganti sama VR per R, sehingga didapatkan VL sama dengan L dFR per R dt. Selanjutnya integrator. Integrator FR sama dengan I kali R. Kita gunakan FL sama dengan L dI per dt. Kedua, setelah itu ini kan konstanta, ini L nih. Kita pindahkan ruas jadi VL per L. Nggak didapatkan dI per dt. Setelah itu kedua ruas kita integralkan. Setelah kedua ruas diintegralkan, didapatkan I-nya sama dengan VL per L. Tinggal dimasukin ke FR-nya tadi yang I kali R, sehingga didapatkan R per L.